Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi syariah menginspirasi hidup bersyariah. Alhamdulillah, hari ini inspirasi syariah bisa kembali menyapa para pemirsa di rumah ya, dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Mungkin tema ini jarang sekali orang dengar, mungkin asing juga bagi sebagian orang nih. Kalau kita akan ngobrol bareng di sini akan mengupas sedikit tentang buku ini nih, Dosa Investasi. Nah, ada yang tahu dosa investasi? Pasti di antara para pemirsa mungkin masih asing dengan istilah dosa investasi ini. Untuk itu, supaya kita tidak asing, biar kita tahu tentang dosa investasi, di studio sudah hadir narasumber yang akan mengupas ya, yang akan mengupas buku tentang dosa investasi ini. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Benar, kita akan mengupas buku ini Ustaz. Ya sedikit saja. Mengupas sedikit karena saja. nggak cukup waktunya. Karena tidak cukup waktunya. Tapi insya Allah ya, nanti akan dikupas tuntas pada waktunya. Oke ya. Tapi hari ini khususnya kita akan mengupas sedikit saja, cangkangnya saja dulu. Oke ya. Sebenarnya ini kan kita baru Ramadan nih, udah ngomongin dosa lagi. Apakah dosa ini tidak termasuk dosa yang terhapus dengan amalan kita di Ramadan nih? Seperti apa sebenarnya makna dari dosa investasi itu, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, sebelumnya terima kasih Ustaz James sudah mengundang kami untuk bisa hadir membahas tentang dosa investasi yang memang sebenarnya nanti akan kita kumpas habis di waktunya di acara tertentu dan kita di sini hanya untuk memancing saja, memancing agar penasaran terhadap dosa investasi bagi pemirsa itu semakin tinggi sehingga ada ketertarikan untuk mempelajari lebih dalam lagi. Adapun tadi pertanyaannya adalah kita kan nih baru Ramadan ya. Kemudian dosa ini termasuk dosa yang bisa terhapuskan guys sebenarnya dengan amalan-amalan Ramadan itu. Dan apa sebenarnya makhluk yang namanya dosa investasi ini? Ya memang para ulama sekarang pada saat sebelum Ramadan atau pada saat Ramadan sering mengungkapkan bahwa dosa sekecil apapun itu akan terhapus di bulan suci Ramadan. Jika menjalankan puasanya dengan benar, jika menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal, itu semuanya akan terhapus dosa setahun yang lalu. Dosa apapun itu, dari mulai kecil sampai ke besar, itu bisa terhapuskan dengan puasa Ramadan. Sepertinya enak didengar, sepertinya memang menyejukkan hati, dan bisa membuat tentram. Tapi setelah itu biasanya berbuat dosa lagi karena punya harapan jika ketemu Ramadan lagi terhapus lagi. Nah itu adalah kegiatan rutin manusia kaum muslimin saat ini yang tidak memahami makna dosa yang sebenarnya. Nah oleh karena itu kita harus memahami sebenarnya apakah benar semua amalan itu bisa dihapuskan dengan puasa Ramadan. Betul. Sebenarnya di dalam hadis itu kan banyak disebutkan dosa-dosa yang sudah dilakukan masa lalu itu bisa dihapuskan dengan puasa Ramadan. Kenapa? Karena itu bentuknya sifatnya umum. Bentuk apapun, jika dosa yang dilakukan sebesar apapun, ya sedikit atau banyak apapun bisa dihapuskan. Hanya saja para ulama selalu merasa khawatir jangan-jangan hadis itu ada pengecualian. Khawatir bahwa ternyata di antara hadis yang umum itu ada ternyata hadis-hadis yang khusus. Dan ternyata memang ada hadis khususnya. Bahwasanya tidak semua dosa itu bisa terhapus dengan puasa Ramadan. Tidak semua dosa itu bisa terhapus dengan cukup berpuasa dengan optimal di bulan suci Ramadan. Nah makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai pemahaman yang keliru ini terus berkembang di masyarakat,
Sehingga masyarakat punya pemahaman gampang, nanti ada puasa Ramadan, kita dosa lagi sekarang. Iya. Gampang, nanti ada puasa Ramadan, kita beriba lagi, kita ngambil riba lagi, kita bermaksiat lagi. Ada Ramadan ini. Apakah bisa seperti itu? Itu tidak bisa seperti itu, dan itu bukan ciri orang yang bertobat ya. Nah, seharusnya bulan puasa Ramadan selesai itu, maka kedepannya setelah bulan puasa Ramadan itu harusnya menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena memahami dosa yang lebih detail dan lebih sebenar-benarnya hakikat dari dosa itu bisa dipahami. Jika memang sudah dipahami itu, dia tidak akan berbuat dosa lagi justru kalau setelah dia melakukan aktivitas puasa Ramadan itu. Iya. Nah, jadi bisakah menghapusnya? Tidak bisa. Maksudnya dalil yang umum tadi ya itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang masa lalu, tetapi ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan. Salah satunya, maka itu adalah salah satunya dosa investasi. Itu tidak bisa dihapuskan oleh apapun dan tidak bisa dihapuskan. Semua orang kena dosa. Semua orang, baik masyarakat kecil maupun masyarakat yang tinggi harkatnya, baik yang bertakwa maupun tidak bertakwa, semuanya kena dosa investasi. Jadi sebenarnya dosa investasi itu apa sih, Ustaz? Ya, sebelum kita bicara ke sana, kita harus mengetahui dulu apa sih macam dari dosa itu. Oh iya, macam-macam dosa. Macam-macam dosa harus kita ketahui. Kenapa? Karena agar kita bisa melakukan antisipasi terhadap dosa itu. Kalau kita hanya memahami dosa itu adalah perbuatan yang kesalahan kepada Allah saja, itu berbahaya. Ternyata ada dosa-dosa yang lainnya. Dosa apakah itu? Dosa itu dibagi ada 4. Pertama, dosa meninggalkan perintah Allah. Dosa meninggalkan perintah Allah. Ya. Kedua, dosa melaksanakan larangan Allah. Melaksanakan larangan Allah. Ya. Dan ini menjadi dianggap satu, yaitu apa? Dosa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Lalu dosa yang ketiga apa? Dosa terhadap orang lain. Iya. Ya, dosa terhadap orang lain. Bukan dosa kita kepada Allah. Ya, tapi ini hablum minanas. Hablum minanas. Ya. Nah, yang keempat, dosa investasi itu sendiri. Oh, ini. Ya. Ini kayaknya bahasanya ini bahasa bisnis nih, investasi. Ini maknanya seperti apakah sama dengan jariah gitu? Ya, hampir sama. Cuman di sini ada kenapa kita sebut investasi agar bisa langsung dipahami bahwa investasi itu artinya investasi kan kita menanam sesuatu, kemudian kita berdiam diri, dan dengan berdiam diri itu kita mendapatkan sesuatu. Karena berdiam dirinya kita mendapat sesuatu lah, itulah yang disebut dengan investasi. Artinya apa? Tapi secara literat memang yang mengatakan itu dosa investasi di Al-Quran, hadis atau keterangannya tidak ada ya. Cuma ini untuk memudahkan pemahaman saja. Betul, untuk memudahkan dan bisa langsung klop dengan istilah saat ini. Oke. Ya, orang memahami dosa ini itu sama dengan dosa investasi, yaitu apa? Dengan diamnya kita berarti kita berdosa. Waduh, kayaknya makin penasaran nih. Terus yang kedua, selanjutnya apa sih yang menarik dari buku ini, Ustaz? Ya, kebanyakan ini sebenarnya buku ini ditujukan kepada semua level, ya bukan hanya pengusaha saja. Walaupun namanya investasi, tapi ini tidak identik. Sepertinya kan seperti pengusaha saja, tidak. Ini untuk semua level. Tetapi kenapa ini kita bungkus investasi? Karena kita ingin dekat dengan pengusaha dan membuat tertarik sehingga mereka mau berdiskusi dengan kita, sehingga menggunakan istilah investasi. Nah, sebenarnya itu akan kita bahas tuntas habis di acara Aliansi Pengusaha Muslim Banten. Ya, tapi sebelumnya ini saya sampaikan dulu nih, Ustadz Endang ini memang beliau ini pelaku bisnis, pengusaha online, sekaligus beliau ini adalah sebagai ketua Asalim Banten ya. Yang insya Allah di bulan Juni ya. Di bulan Juni 11, akan mengadakan sebuah event. Yang pasti eventnya itu sangat menarik. Dan salah satunya inilah yang akan dibahas kupas tuntas nanti tentang dosa investasi ini. Ya. Kemudian tadi pertanyaan saya tentang menariknya dari buku ini, bab-babnya kalau saya lihat memang luar biasa nih. Ya. Dari bagaimana cara menggugurkan dosa investasi, kemudian jalan menuju surga, luar biasa nih. Boleh sedikit dikupas tentang isi dari buku ini, intisarinya apa? Latar belakang buku ini dibuat oleh pembuatnya Ustaz Dwi Condro itu melatar belakangi bahwa jangan sampai kita sudah melaksanakan rukun iman Islam, sholat, zakat, puasa, haji ya, itu sudah terlaksana, tiket sudah kita dapat. Jangan sampai kita sudah merasa sudah pergi haji berulang-ulang, kita sudah mendapatkan tiket ke surga. Jangan sampai kita sudah merasa bagi pebisnis ya,
bisnisnya lancar. Mm-mm. Oke, Sedekahnya kemudian banyak. sesuai dengan syariah. Heeh. Oke, tanpa ribawi. Heeh. Oke, tanpa yang haram-haram, tanpa perjudian, tanpa suap. Oke, Oke. clear dari Oke. hukum itu. Kemudian bisa dialokasikan hasil pengusahanya itu, hasil usahanya itu kepada bangun masjid, kan? Sedekah Bangun banyak. sekolah, Heeh. sedekah banyak, bisa mengumrohkan orang tuanya, Heeh. bisa menghajikan orang tuanya, pokoknya semuanya Heeh. hebat lah Oke. begitu ya dari segi ibadah. Oke. Heeh. Dari segi amalan ke orang tuanya dan amalan ke sekitarnya juga oke. Kemudian dari segi pergi haji, kemudian pokoknya sudah lengkap semua ibadah dilakukan, itu seolah-olah sudah tenang, seolah-olah Sudah merasa akan nyaman, masuk surga. sudah merasa akan masuk surga. Ya kalau memang surga yang saya buat bisa masuk surga, tapi kan surga itu milik Allah Iya, Subhanahu wa iya, taala. betul. Perlu kita tanyakan lagi ya saudara-saudara semua, apakah dengan kita melaksanakan cukup 5 hukum syara saja, misalnya syahadat, kemudian zakat, puasa, haji itu sudah selesai? Belum. Ternyata masih ada dosa-dosa lain yang harus kita selesaikan. Ya, oke lah itu sudah kita lakukan, bisnis sudah lancar, rumah sudah banyak, mobil sudah banyak, itu semuanya syar'i. Hartanya diambil bukan dari ribawi, hartanya bukan diambil yang haram, itu semuanya dari halal. Oke, itu clear, bagus. Kemudian digunakan harta itu juga kepada hal-hal yang memang diserukan oleh hukum syara, itu juga udah clear. Apakah selesai sampai di situ? Tidak, itu belum selesai. Ada lagi satu yang harus kita perbaiki, yaitu harus kita mengevaluasi setiap amalan kita, apakah ada dosa-dosa yang ada dalam diri kita akan terus mengalir. Ternyata ada suatu dosa yang kita berdiam diri saja, orang lain berbuat tapi orang kitanya itu mendapatkan dosa. Nah itulah disebut dengan dosa investasi, dan itu akan mengalir terus ke kita, dan kita akan dihisap oleh Allah. Kebaikan-kebaikan tadi, amalan-amalan tadi akan terhapus dengan diamnya kita terhadap dosa investasi ini. Sehingga para pemirsa semua harus mengetahui apa itu dosa investasi, bagaimana solusinya untuk menghilangkan dosa investasi itu semuanya akan kita kupas habis di acara tersebut. Iya, makin penasaran nih bisaan ini ya Ustadz ini ya. Oke, selanjutnya Ustadz, jadi kalau kita nih sebagai muslim, bukan hanya seorang pengusaha, supaya terlepas dari dosa investasi itu caranya seperti apa nih Ustaz? Ya, caranya sebenarnya mudah. Pertama ya beli buku ini deh, baca. Oh, baca dulu ya. Iya, biar kita paham ya. Ya, definisinya betul. apa Kalau ya. misalnya nggak mau baca, datang ke acara TMMP 4. Oke, ya. Di tanggal tanggal 11 Juni. Juni. Ya, kalau mudah-mudahan itu lancar. Iya. Ya, paling telat juga seminggu kemudian, ya, tapi insya Allah kita canangkan tanggal 11 Juni. Tempatnya nanti kita kasih kabar selanjutnya. Nah, yang akan dibahas adalah tentang dosa investasi dan pahala investasi. Ini dua materi yang cukup luar biasa, cukup dan jarang dibahas juga kali ya. Sangat full power. Jarang ada yang membahas Jarang juga. ada yang membahas. Kenapa? Karena biasanya para ulama selalu membahas tentang amalan-amalan kita kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarang membahas tentang hubungan dia dengan sekitar, dengan manusia yang lainnya, atau jarang membahas tentang dosa investasi tersebut. Nah, saya lanjutkan kembali tentang macam dosa investasi ya, biar nyambung. Nah, dosa tadi kan ada 4 ya. Iya, 1. Dan kita rangkum menjadi 3 lah. Dosa yang dilakukan diri sendiri, dosa yang dilakukan terhadap orang lain, dan yang ketiga dosa investasi itu sendiri. Nah, yang dosa ke-1 bisa kita minta maaf kepada Allah, karena kita bisa minta tobat kepada Allah, sudah dimaafkan. Karena Allah Maha Pemberi tobat. Misalnya kita nggak sholat nih, ngelewat sholat, atau sengaja nggak sholat, atau sengaja nggak puasa, itu bisa tinggal tobat kepada Allah. Insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Itu sudah insya Allah akan diberi tobat oleh Allah SWT. Tetapi ada dosa yang kedua, tingkat yang kedua ini, yang tidak bisa cukup dengan bertobat kepada Allah. Tapi ini harus ada permintaan maaf kepada orangnya. Ya kan? Dosa apa aja? Dosa terhadap hartanya, dosa terhadap penyiksaan atau tubuhnya, atau penganiayaan, dosa kalau kita membohong kepada orang yang harus kita minta maaf, dosa kalau misalnya merendahkan orang lain, itu tidak cukup.
hanya bertobat kepada Allah. Nah, sudah merasa itu sudah dihapuskan. Oke. Belum cukup. Suatu saat itu akan dihisap oleh Allah, dan orang yang kita aniaya Akan tadi meminta akan meminta pertanggungjawaban. pertanggungjawaban, dan dosa kita akan bertambah dengan itu, atau Oke. kebaikan kita akan dioper kepada orang yang kita aniaya Aduh, tersebut. luar biasa juga. Sebelum apalagi yang ketiga nih, tapi sebelumnya kita ingatkan kembali pada pemirsa Inspirasi Syariah bahwasanya apa agenda dari TMMP ini sekali lagi akan diselenggarakan di bulan Juni dalam membahas kupas tuntas tentang dosa investasi ini. Dan jangan lupa ya, supaya acara ini mendapat apa semua orang tahu, paham ya tentang acara ini, jangan lupa di-like nih, di-like ya, kemudian di-subscribe juga Inspirasi Syariah supaya bisa menginspirasi yang lainnya. Siap. Ya, oke. Kita lanjutkan Ustaz ya. Siap. Tadi sudah yang ke satu, yang kedua aja udah serem nih. Ya, bahwasanya kita harus bahwasanya dosa-dosa kita dosa yang kita perbuat pada orang lain itu akan menuntut kepada kita. Kalau kita nggak sempat minta maaf. Kalau kita nggak sempat minta maaf. Makanya apalagi sekarang, yang ketiga nih ya. Yang kedua aja udah Yang kedua udah luar biasa. Nah, di sini makanya di acara halal bihalal setelah Ramadan kita sering ketemu ya dengan orang-orang itu dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Jadi salam itu dalam rangka meleburkan dosa kita, artinya dosa kepada orang yang kita aniaya kita langsung datangin minta maaf. Saya pernah berdosa ke antum, saya pernah minjam uang tapi telat, atau misalnya belum dikembalikan, segera kembalikan. Karena harta itu pasti akan ditanya. Misalnya kita minjam uang nih tapi nggak dibayar, nanti di akhirat itu akan jadi balasan nanti, yaitu apa? Balasannya itu bukan harta lagi di akhirat, amal kita yang ditarik, tapi amal kita akan ditarik. Baiknya kepada dia, kalau kita habis amalnya berarti amal busuk, amal dosanya, buruknya dari orang itu nempel ke kita. Jadi rugi banget ya. Jangan merasa aman, jangan sudah merasa bahwa saya sudah ke haji, saya sudah melaksanakan puasa dengan optimal, melaksanakan sholat sudah full, padahal kita masih punya dosa kepada orang lain. Oke. Nah, orang itu dosanya apa? Banyak macam. Bisa menganiaya ke dalam tubuhnya, menyakiti, bisa sombong kepada orang, merendahkan orang lain, bisa memfitnah, ya. Kemudian bisa dalam harta, kita menipu, hartanya kita pakai, kemudian kita nggak sempat kembaliin, nggak sempat minta maaf, itu nanti akan ada balasan di akhirat. Ini akan mengurangi amalan-amalan puasa tadi, akan mengurangi amalan-amalan sholat tadi, akan mengurangi semua amalan-amalan baik kita tadi, akan terkuras habis. Habis itulah disebut dengan muflis, itu adalah disebut dengan bangkrut. Definisi bangkrut itu adalah orang yang di akhir tadi nanti akan dihisap oleh Allah, dan amal baiknya hangus gara-gara itu. Hangus gara-gara dia melanggar kepada orang lain, sehingga orang lain merasa tersakiti atau teraniaya, atau hartanya merasa terzolimi dan lain sebagainya. Nah, itu makanya hati-hati. Oleh karena itu harus terus dievaluasi, harus sering menghisab diri sendiri. Itu baru nomor 2, tingkat kedua. Itu sudah ngeri kan? Iya, betul. Jangan sampai baru dicek dosa yang kedua ini kita sudah habis amalan kita, lalu kita mau ditimbangi nanti beratnya ke kiri gitu kan. Kenapa? Betul. Amalan habis kita sudah habis, jadi ke kiri timbangan kita. Yang kita inginkan adalah timbangan kita ke kanan. Gimana caranya? Itu ada tutorialnya. Tutorialnya bagaimana caranya supaya timbangan itu berat ke kanan. Makanya ikuti acara TMMP 4 itu. Nah, sekali lagi ingat tanggal 11 Juni ya. Oke. Kemarin kan sempat ramai nih masalah Deddy Corbuzier itu ya, yang tentang apa namanya, dia memposting ya atau dia podcast dengan ya, bagi sebagian kita bukan hanya muslim sebenarnya, secara manusiawi pun saja sudah tidak bisa diterima ya, karena memang apa namanya, secara sengaja, apalagi dengan judul yang apa ya istilahnya, tutorial menjadi gay. Aduh ya, udah luar biasa tuh judulnya juga. Itu juga bagian dari dosa ini enggak? Ya. Atau postingan-postingan kita ya, jadi podcastnya ya, podcastnya itu. Yang sekarang walaupun nama nggak apa-apa ya, karena udah terkenal, udah. Walaupun di take down ya, walaupun sudah di take down sekarang, tapi kan itu akibatnya mungkin ada beberapa orang yang sudah ngambil tuh video itu gitu. Bagaimana tuh? Ya, apakah ini terkait termasuk juga bagian dari dosa investasi ini? Ya, itulah sebut acara dengan close the door ya. Close the door. Deddy Corbuzier ya. Kalau ini inspirasi syariah ya, insya Allah bersyariah dan insya Allah berkah dari Allah SWT. Ya, memang kelakuan Bang Deddy ini saya pikir kurang ajar ya.
sangat kurang ajar. Jadi saya sangat-sangat sedih, sangat-sangat benci terhadap orang yang mengendorse, orang yang mengumumkan, mensiarkan pelaku-pelaku maksiat. Itu harusnya tidak boleh Walaupun mungkin dilakukan. Deddy Corbuzier tuh udah mengklarifikasi tidak seperti itu maksudnya Ya, gitu ya. tetap saja. Kenapa? Karena dia berani mensiarkannya sendiri, mengajak ngobrol, kemudian memancing-mancing. Itu akan Apalagi membuat dengan status dia menjadi nomor 1 yang podcastnya ditonton jutaan betul, orang ya. jutaan orang. Ya, itu akan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Nah, itu dosanya akan mengalir terus ke Bang Deddy. Kasihan kan dia. Kalau memang ada orang yang mengikuti aktivitas orang yang Jadi itu bermaksiat termasuk tersebut. bagian dari dosa investasi Betul, juga. betul. Nomor 2 juga, yaitu apa? Dia menginspirasi orang lain berbuat dosa. Itu salah sekali. Selama orang lain itu melakukan apa yang tadi yang jadi inspirasinya. Walaupun sedikit yang mengikut, tapi dengan sedikitnya itu dia tetap ngalir dosa ke Bang Deddy. Makanya Bang Deddy harus segera minta maaf, harus segera men-take down. Udah ya, udah minta maaf sudah, pertama harus minta down dan harus ada pernyataan bahwa itu adalah tidak boleh dalam pandangan Islam secara terbuka, bahwa pandangan Islam tidak seperti itu, harus dijelaskan juga bagaimana pandangan Islam itu harus begini. Jadi dia harus mengkelirkan itu, kalau tidak maka dosa itu akan ngalir terus apa yang telah dia lakukan. Kesalahan beliau adalah karena menginspirasi dosa tersebut kepada orang lain. Walaupun mungkin menurut dia nggak sengaja atau dia tidak berniat gitu kalau nggak ya. Sengaja nggak begitu. Kan ngundang, itu kan ngundang, masa nggak sengaja? Saya nggak sengaja ngundang, nggak mungkin. Itu pasti disengaja. Apalagi dengan judul tadi dengan itu ya. niat ngundangnya tersebut itu sudah menginspirasi orang lain bahwa ternyata ada legalitas, bahwa hadirnya gay itu ada legalitas dan ada sah, dan orang akan berbuat merasa aman dan nyaman terhadap kondisi ternyata gay itu sudah ada diakui ya, diakui di podcastnya yang terkenal itu, sehingga orang akan cenderung mulai terbuka, kemudian yang tidak pernah terkait itu pun akan mulai terinspirasi untuk sedikit-sedikit untuk berbuat yang maksiat. Nah, oleh karena itu ya kalau misalnya hal itu terus dilakukan oleh Bang Deddy, karena Bang Deddy juga pernah menyiarkan sebelumnya yang lesbi kan, yang lesbi juga yang sudah banyak itu melakukan, kenapa sekarang diulangi yang kedua kali? Nah, kalau ini tidak diingatkan oleh kita, maka kita pun akan terkena dosa. Karena diamnya kita terhadap apa yang dilakukan oleh podcast tersebut. Itu kita akan mengalir dosa itu kepada kita. Walaupun kita diam. Ini berarti masuk kategori yang ketiga ini ya. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar kepada sistem atau kepada orang-orang yang punya pengaturan yang kuat untuk menindak tindakan tersebut. Kan tidak ada. Tidak ada amar ma'ruf kepada orangnya dan juga kepada pembuat aturan itu. Nah, kalau kita berdiam diri, kita pun akan terkena dosanya. Jadi kecipratan. Bang Deddy yang melakukan, orang gay juga yang melakukan dosanya, kita yang kena kecipratan. Nah, itulah disebut dengan dosa investasi. Oke, makin menarik nih ternyata ya. Jadi sekali lagi pemirsa Inspirasi Syariah dimanapun berada, jangan asal posting ya, jangan asal share juga ya. Share yang baik, share yang memberikan nilai jariah ya, kebaikan ya, jangan sebaliknya ya, jariahnya keburukan atau dosa investasi tadi. Jadi sekali lagi jangan lupa tanggal 11 ya, tanggal 11 Juni acara TMMP yang keempat. Dan jangan lupa juga Inspirasi Syariahnya di like, di share, dan juga jangan lupa di subscribe. Insya Allah ini adalah bagian dari jariahnya yang insya Allah akan ngalir terus pahalanya, walaupun mungkin kita sudah tidak ada. Oke, makin menarik nih tentang buku ini ya, tentang dosa investasi ini ya. Ini baru mengupas tentang dosa investasi cangkangnya ya. Baru cangkangnya nih. Nanti akan dijelaskan hadisnya, akan dijelaskan Al-Qur'annya ada ya acara itu. Karena kalau jelaskan sekarang kan paling 10 menit lagi udah selesai. Betul. Oke. Kemudian dari tadi ngomong tanggal 11 TMMP aja nih. Sebenarnya apa yang menarik dari acara tersebut? Acara itu memang didesain untuk para pengusaha. Khusus pengusaha. Tapi yang baru mau berusaha bisa ya. Sebenarnya karyawan juga bisa. Jadi semua juga level bisa untuk hadir di acara tersebut. Tapi kami desain acaranya itu adalah khusus pengusaha. Karena sebelum acara materi sesungguhnya nanti ada acara suplemen. Acara suplemen itu adalah acara yang menghadirkan storytelling para pengusaha yang sukses
dan telah mengikuti acara TMMP 1, 2, dan 3. Sehingga kemanfaatannya, testimoninya akan bisa diambil para peserta dari TMMP 4 tersebut. Jadi testimoni dari mereka sangat bermanfaat. Karena setelah acara TMMP 4 itu ada kajian tentang fondasi bisnis. Yaitu kelas namanya kelas ABC, Akidah Bisnis Coaching. Itu ada kelas bisnis. Masuk kelas bisnis itu adalah kelas yang berhubungan dengan akidah. Tapi bukan membahas tentang teori bagaimana meningkatkan omset. Bukan teori bagaimana meningkatkan mewujudkan manajemen SDM, mewujudkan bagaimana produk ini bisa berkualitas, bukan itu. Bukan perkara-perkara teknis seperti itu ya. Itu masalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi bisa diambil dari negara manapun ya. Nah, yang kita bahas adalah sistemnya, sistem ekonominya, fondasinya. Itu yang penting bagi pengusaha itu adalah fondasinya dulu. Dalam membangun rumah pun yang paling penting adalah fondasinya dulu. Karena fondasinya arahnya kemana, garasinya di mana, kamarnya di mana, bentuk garasi fondasinya berapa tebalnya, apakah akan ditingkatkan apa tidak, itu butuh besi-besi, rancangan dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam bisnis. Bisnis kita mau dibawa kemana nih? Apakah bisnis hanya sekedar mencari untung saja? Kemudian setelah kita mendapatkan mobil, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesenangan, apakah cukup sampai demikian? Banyak contoh para pengusaha yang sukses, tetapi dalam akhir hayatnya dia justru merasa sedih karena merasa hidupnya tidak berkah. Yang kita inginkan adalah para pengusaha yang sudah sukses tadi, ya, harus diiringi dengan fondasi yang bagus, fondasi yang baik, tapi menurut koridor pandangan Islam. Nah, fondasi yang bagus itu apa? Nanti akan dibahas di seksi kelas ABC, Akidah Bisnis Coaching. Jadi jangan sampai kita hanya mengerti meningkatkan omset saja. Jangan sampai kita hanya mengerti bagaimana meningkatkan kualitas produk saja. Bagaimana cara membuat closing saja. Bukan itu yang diharapkan. Tapi setelah itu apa? Apakah setelah itu ada kehidupan yang ada setelah kematian? Itu harus kita pelajari. Kemudian apakah setelah kematian akan hidup selama-lamanya? Nah, kalau hidup selama-lamanya, apakah ada kehidupan surga dan neraka? Itu harus diperhatikan oleh para pengusaha. Karena kalau tanpa pemahaman surga dan neraka, maka bisnis akan kacau, bisnis akan semrawut, dan bisnis akan sembarangan. Oleh karena itu, dia tidak akan hidup penuh berkah. Tidak akan pernah hidup tenang. Tidak akan pernah hidup nyaman. Yang kita inginkan adalah hidup kita bergelimang harta, tapi hartanya didapatkan secara halal dan juga dialokasikannya secara halal, dan harta itu bisa mengantarkan kita kepada surga. Itu yang kita harapkan. Bagaimana halnya mungkin para sahabat ya yang sampai sekarang. Sebagaimana para sahabat. Nah, fondasi sahabat itu kan luar biasa kuat. Sebelum dia melakukan aktivitas bisnis, dia fondasinya harus kuat dulu. Yaitu apa? Ikut pengajian Rasulullah, ikut liko-liko Rasulullah, ikut halakoh-halakoh Rasulullah, ya kan? Dia ikut dan juga melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga pada saat dia bisnis pun, maka sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Dia tidak mengambil ribawi, dia tidak mengambil perjudian, dia tidak mengambil hal-hal yang memang dilarang oleh Islam. Dia hanya sesuai dengan syariat Islam. Dan setelah itu maka insya Allah kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan akan didapatkan. Di samping kehidupan dunia juga dia bisa terpenuhi baik primer maupun sekundernya. Ini menurut informasi acara ini ternyata bukan hanya di Banten ya, di 80 kota se-Indonesia. Dengan peserta sekitar 8.000. Waduh, 8.000 kolosal juga ya, secara serentak ya. Selain yang menarik dari TMMP itu apa lagi, Dokter? Ya, para pengusaha nanti akan bertemu dengan sesama pengusaha, ya kan? Dia akan mendapatkan inspirasi yang sudah melakukan TMMP 1, 2, 3, kemudian kelas ABC. Berarti sekarang alumninya udah banyak juga ya? Udah banyak. Dan nanti panitianya dari alumni itu. Alumni dari 1, 2, dan 3. Nah, dari situ ada inspirasi. Sehingga bagaimana kita bisnis tanpa ribawi. Bagaimana kita memahamkan bahwa bisnis itu bisa loh tanpa ada sangkut paut dengan bank, tanpa ada sangkut paut dengan pinjaman-pinjaman yang bersifat ribawi.
bisa kita tanpa melalui akses misalnya bisnis melalui bisnis apa sih investasi ya, tetapi investasi yang syariah, bukan investasi bodong, bukan investasi saham, bukan investasi yang sekarang ini lagi rame kayak Indraken, kan? Kemudian saham-saham, kemudian trading-trading, bukan seperti itu karena itu dengan alur judi. Tapi dalam Islam ada nanti diajarkan di kelas-kelas tersebut bagaimana investasi dalam pandangan Islam. Tapi sebelum ke situ harus ikut dulu Sebelum ke TMMP. situ harus dulu openingnya. Itulah sebut dengan TMMP 4. TMMP itu opening untuk ikut kelas ABC. Nah, di kelas ABC nanti akan dijelaskan tentang akidahnya, kemudian syariahnya, dan juga nanti ada coaching bisnisnya di suplemen itu di acara setiap acara ABC itu. Makin menarik ya obrolan kita malam ini. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwasanya tanggal 11 Juni jangan lupa ya para pemirsa Inspirasi Syariah dimanapun berada yang ingin mengetahui, tadi kita sudah mengupas tuntas tentang dosa investasi dan akan lebih dikuliti lagi nanti ya, diperdalam lagi nanti di acara TMMP di tanggal 11 Juni. Dan jangan lupa Inspirasi Syariah juga ya, ini adalah bagian dari kebaikan. Silahkan di like, di share, dan di subscribe untuk mendapatkan banyak kebaikan, untuk berbagi kebaikan, dan insya Allah ini akan menjadi jariah bagi kita bersama ya. Oke, mungkin terakhir Ustadz sebagai closing, sebagai penutup, ajakan bagi pemirsa ya, mungkin para pemirsa yang ada yang di rumah, yang pengusaha atau yang sedang mau merintis usaha nih, ajakannya seperti apa untuk ikut di acara TMMP itu ya. Bagi para calon peserta atau yang merasa tertarik bisa bergabung ke kami karena acara ini sangat menarik. Menariknya dari mana? Karena acara ini kita desain untuk para pengusaha sehingga para pengusaha paham apa yang harus dilakukan. Sebelum kita melakukan aktivitas bisnis tadi, maka fondasi kita harus kita kuat. Fondasi apa saja nanti akan kita bahas tentang pahala dan dosa, jenis-jenis dosa, jenis-jenis dosa investasi, kemudian bagaimana pahala yang efektif, yang pahalanya kita perbuat kecil tapi bobotnya luar biasa. Itu nanti akan dibahas di pahala investasi. Itu apa? Nanti akan dibahas apa sih pahala yang tertinggi, ya. Amalan terbaik itu apa sih dalam pandangan Islam, itu akan dibahas sehingga nanti hidup kita akan efektif. Artinya apa? Hidup kita kan cuma 63 tahun ya. Kalau misalnya hidup dengan Rasulullah itu sudah dikurangi dengan umur misalnya umur kita, jadi 30 tahun tuh, dengan umur misalnya dari balik sampai kita meninggal, kemudian dengan istirahat segala macam paling 25 tahun kita efektifnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi dengan amalan ini, dengan amalan 25 tahun ini, maka kita harus efektifkan amal apa yang terbaik. Apakah amalan sunnah, puasa, apakah haji, ataukah zakat, atau ibadah mahdoh, atau amalan-amalan yang lain. Sebenarnya ada amalan yang terbesar, yang terbaik, yang nanti kita akan bahas, yaitu amalan-amalan yang bisa gunung dan seisinya pun akan beratnya itu seberat gunung dan seisinya masih beratan amal tersebut. Ya, jadi amalan yang kita lakukan nanti yang ada di pahala dosa investasi itu akan membuat kita akan mudah masuk ke surga. Kita akan mendapatkan tiket ke surga. Kemudian kita juga akan mendapatkan penjelasan tentang syariahnya. Setelah akidah itu selesai, maka kita akan mendapat penjelasan tentang syariah. Syariah itu apa? Kenapa kita tidak boleh mengambil aktivitas ribawi? Kenapa sih diharamkan ribawi tersebut? Ya kan? Bagaimana dalilnya? Ya, bagaimana solusinya? Lalu kalau misalnya sudah berjalan kita aktivitas bank ribawi, apakah kita bisa tobat? Ya kan? Ternyata dosa ribawi itu luar biasa. Ya, barang siapa yang kembali untuk melakukan dosa ribawi tersebut, dia akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya, ya kan? Nah, itu kan ngeri ya. Barang siapa melakukan aktivitas ribawi sebesar 1 dirham, maka sama dengan berzina sebanyak 36 kali. 1 dirham saja 36 kali zina, ya kan? Nah, itu harus dipahamkan kepada masyarakat, kepada para peserta, sehingga dia akan meninggalkan aktivitas riba itu dengan akidahnya, dengan kekuatan dorongan akidahnya, bahwa ini tidak benar, bahwa ini tidak baik. Dengan dorongan tersebut, dengan dorongan yang ikhlas dan dorongan yang kuat tersebut, karena dasarnya akidah, maka dia akan melepaskan dengan mudahnya semua aktivitas riba itu tersebut, termasuk investasi yang tidak benar, akad-akad yang tidak benar pun akan dijelaskan pada saat
suplemen di acara ABC tersebut. Akan dijelaskan semuanya. Gitu. Cukup. Jadi saya harapkan para peserta semua ya setelah kita membahas dosa investasi dan pahala investasi, kita akan perkuat selama 14 minggu. 14 minggu. Akidahnya dulu. Nah, di sela-sela akidahnya maka akan kita jelaskan juga syariah-syariahnya. Ya, kemudian juga ada teori-teori bisnis kecil-kecilnya. Teori-teori bisnis berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita yang sudah memahami, dan dari TMMP 1, 2, dan 3 dia akan memahami, oh gini teori bisnis juga ada, cara meningkatkan omset juga ada. Betul. Tapi itu kita tidak akan dominankan, itu bisa secara individual, tapi itu menjadi bagian acara tersebut ada. Nah, yang paling penting adalah memperkuat akidahnya. Setelah itu memahamkan tentang syariahnya, bagaimana bisnis yang benar, bagaimana mengelola bisnis yang benar sesuai dengan syariah. Itu yang paling penting. Oke. Terima kasih Ustadz, luar biasa penjelasannya. Kita tadi sudah mengupas tuntas tentang dosa belum tuntas sebenarnya ya, belum tuntas. Baru dikupas, baru pancingan nih ya. Baru pancingan tentang dosa investasi. Itu baru sekilas ya. Ingat sekali lagi di tanggal 11 Juni insya Allah As-Salim ya. Tadi sudah disampaikan oleh ketuanya akan menyelenggarakan satu event, yaitu bagian dari openingnya TMMP yang keempat ya. TMMP singkatan dari? TMMP itu singkatan dari apa? Oh benar, TMMP itu apa? Truly Mega Muslim Trainer. Truly Mega Muslim Trainer ya. Batch keempat. Batch keempat ya. Berarti kalau udah batch keempat udah banyak alumninya nih ya. Nah, sekali lagi jangan lupa para pemirsa, di tanggal 11 Juni silakan bagi pemirsa yang tertarik ya, mau pengusaha, karyawan, atau yang sedang mau merintis usaha, boleh ikutan ya. Boleh ikutan, dan ini diselenggarakan di 80 kota se-Indonesia dan akan dihadiri oleh 80.000 peserta. 80 apa 8.000? 8.000 peserta ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti dengan acara-acara seperti ini ada kebaikan-kebaikan dan ada komunitas-komunitas ya nih ya, yang menjadi memperkuat kita ya, untuk segera terlepas dari jerat-jerat tadi itu, dosa investasi. Terima kasih sekali lagi Ustadz, luar biasa sekali obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih para pemirsa Inspirasi Syariah menginspirasi hidup bersyariah ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz ya. Mudah-mudahan acaranya sukses. Amin ya. Jangan lupa sekali lagi pemirsa Inspirasi Syariah di like, share, dan di subscribe. Insya Allah ini bagian dari pahala yang akan mendatangkan pahala jariah bagi kita bersama ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.